Baik, selamat sore Bapak dosen. Nama lengkap saya Mariano Laurencio Giovulsi, saya kelas B jurusan Sosiologi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat sipil dan negara demokrasi di Asia Timur. Poin yang ke-1 yaitu era baru masyarakat sipil dan negara dalam demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan di Jepang, Taiwan, dan Asia Selatan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Dampak globalisasi dan krisis keuangan tahun 2008 dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan gerakan protes dan reaksi politik di seluruh dunia. Di musim semi tahun 2014, bunga matahari gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintah Kuomintang atau KMT yang berkuasa untuk membuat konsesi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama tahun 2016 sampai 2017 dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini, administrasi Partai Demokrat Liberal atau LDP telah memunculkan gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Selanjutnya, bagian 1 yaitu masalah lingkungan. Poin yang pertama, interaksi antara lingkungan masyarakat sipil dan negara selama Ma Ying-jeou dan Tsai Ing-wen menjadi administrasi di Taiwan. Di Taiwan, seperti negara-negara Asia lainnya, pertumbuhan dan transformasi ekonomi telah dipandu oleh keadaan yang kuat yang berhasil diaktifkan dan diintegrasikan kepentingan pribadi dan warga negara ke dalam proyek nasional pengembangan dan pertumbuhan bersama. Sebagai akibat dari perkembangan ekonomi yang pesat ini, kelas menengah telah muncul dan ditandai dengan klaim yang lebih besar untuk partisipasi politik, kesetaraan sosial, serta perhatian yang lebih besar untuk masalah kualitas hidup seperti perlindungan dan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik. Sementara banyak negara bagian yang sebelumnya kuat telah mengalami penurunan di masing-masing negara kemampuan untuk berhasil mengarahkan pembangunan ekonomi dan menjamin stabilitas pertumbuhan. Beberapa negara di Asia Timur telah matang dan sepenuhnya menjadi masyarakat modern dengan populasi berpendidikan tinggi dan prospek pekerjaan yang stabil. Sebagai hasilnya, di seluruh Asia, model modernisasi yang mapan di mana negara berkembang yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang dikelola sendiri dan kemudian berbagi hasil kerja kerasnya dengan penduduk yang semakin banyak dimintai keterangan oleh warga ini karena sosial dan ekonomi baru konflik dan meningkatnya ketimpangan sosial menuntut lebih banyak partisipasi politik. Sesuai dengan bagian lain dunia, perkembangan ini telah menciptakan identitas kelas menengah baru
dengan warga yang semakin rentan terhadap menyuarakan tuntutan mereka dalam politik dengan membentuk organisasi masyarakat sipil dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara mereka. Sejak tahun 1987 ketika rezim KMT mencabut darurat militer Taiwan, telah terjadi perubahan besar menjadi demokrasi yang stabil di mana klaim warga semakin vokal. Pada tanggal 16 Januari 2016, Taiwan mengadakan pemilihan nasional putaran terakhir kedua yang mencakup kontes presiden dan parlemen dengan Partai Progresif Demokratik atau DPP memenangkan kembali kursi kepresidenan dan juga mayoritas legislatif. Pergantian kekuatan damai ketiga Taiwan menandakan kerugian penting bagi KMT yang 8 tahun kepresidenan menciptakan kekecewaan yang luas di kalangan warga, terutama atas hubungan ekonomi dan politik yang lebih dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok. Poin yang kedua yaitu bekerja dengan dan sekitar strong states. Asia Timur merupakan kawasan yang didominasi oleh negara-negara berkembang yang mendukung organisasi advokasi bisnis dan kendala. Namun Jepang telah memimpin dunia dalam standar emisi selama beberapa dekade. Cina baru-baru ini menjadi produsen panel fotovoltaik terbesar di dunia dan pemimpin dunia dalam energi terbarukan, dan Korea serta Taiwan sama-sama memulai inisiatif hijau yang melibatkan pengembangan bisnis hijau, penciptaan taman nasional, konservasi energi yang luas, dan komprehensif upaya daur ulang. Pada bagian ini membahas organisasi lingkungan dan strategi jaringan untuk menemukan sekutu dalam pemerintahan dan bisnis eselon untuk mempengaruhi perubahan pro lingkungan. Berfokus pada masalah lingkungan, ia berpendapat bahwa organisasi nirlaba bermain peran penting dalam mengembangkan jaringan koordinasi yang memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam konteks politik yang menantang dan beragam. Asia Timur merupakan kawasan yang dicirikan oleh negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan bekerja sama dengan kepentingan bisnis untuk menciptakan kawasan ekonomi paling dinamis di dunia. Wilayah pertumbuhan ekonomi yang cepat telah datang pada lingkungan sosial yang mengerikan sebagai biaya polusi yang menyebar dan dibangun dari industrialisasi yang cepat. Di Asia Timur saat ini, seperti di Cina, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, organisasi lingkungan telah menemukan cara-cara kreatif untuk bekerja dengan dan di sekitar pemerintah mereka. Hasilnya adalah wilayah yang mengandung paradoks politik pemerintah yang kuat dari pro bisnis yang mempromosikan kebijakan lingkungan yang luas. Selanjutnya yaitu sejarah singkat politik lingkungan di Asia Timur. Di seluruh Asia Timur, lingkungan adalah salah satu area masalah pertama. Di sekitar wilayah tersebut dapat mengatur dan membuat tuntutan sukses negara mereka. Aktivisme lingkungan di seluruh wilayah diikuti langsung dari polusi yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat penduduk yang tinggal di dekat fasilitas industri menemukan kesehatan dan mata pencarian mereka terancam oleh perusahaan rencana menuntut ganti rugi. Dalam semua kasus, aktivisme ini dimulai dalam konteks politik non-demokratis, meskipun telah matang di bawah filsafat politik Konfusianisme. Inti politik dan penyewa sosial yang dimiliki oleh semua masyarakat di wilayah tersebut, individu adalah
berhak atas hak subsisten, dan pemerintah kehilangan legitimasinya jika hak itu terancam. Akibatnya, negara bagian di kawasan itu telah mengakui bahwa gagal menghadapi tantangan lingkungan merupakan ancaman eksistensial. Sekian materi penjelasan dari saya, dan terima kasih.